Tabea, halo saudara semua, saatnya Anda menyimak berita Ambon bersama saya Teatrika Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Di bawah guyuran hujan deras, ratusan warga serta ormas Islam di Buru Selatan turun ke jalan berunjuk rasa bela Palestina. Terjerat kasus korupsi, sejumlah mantan pejabat Bank Perkreditan Rakyat Modern Ekspres Ambon dijebloskan ke penjara. Setiap saat mengancam warga dan pengendara, puluhan pohon rawan tumbang di Ambon belum juga dipangkas. Ratusan warga serta berbagai ormas Islam di Kabupaten Buru Selatan berunjuk rasa bela Palestina. Para demonstran mengutuk agresi Israel ke Palestina yang telah menewaskan puluhan ribu warga Palestina. Unjuk rasa yang dilakukan dengan keliling pusat kota Namrole Kabupaten Buru Selatan ini juga menyerukan pembebasan Palestina dari penjajahan Israel dan menolak agresi Israel ke Palestina. Sepanjang melewati jalan protokol di pusat Namrole, masa aksi juga meneriakan penghentian genosida di Palestina. Kami menunjukkan kejahatan Israel dan Allah. Kami menunjukkan segala bentuk kekejaman dan kezaliman, pembantaian dan penjajahan yang dilakukan oleh Zionis Israel terhadap rakyat Palestina yang tak berdosa. Mengajak seluruh masyarakat Buru Selatan agar mari kita lihat tindakan kejahatan kemanusiaan yang telah kita saksikan hari ini di media nasional. Para demonstran mendesak Dewan Keamanan PBB menyeret Israel ke Pengadilan HAM Internasional karena kejahatan kemanusiaan di Palestina. Dalam kesempatan ini, demonstran juga melakukan penggalangan dana dari peserta demo dan pengguna jalan untuk disumbangkan kepada rakyat Palestina. Ramli Blasa melaporkan dari Buru Selatan. Kejaksaan Negeri Ambon mengeksekusi 4 terpidana kasus penggelapan dana Bank Perkreditan Rakyat Modern Ekspres Ambon tahun 2015 sampai 2022. Keempat terpidana ini yakni Waler De Engko, Alexander Gerald Peter, Franky Sahetapi, dan Franky Hari Titahilu. Mereka dieksekusi ke Lapas Kelas 2 Ambon usai Mahkamah Agung menjatuhkan putusan hukuman penjara kepada para terpidana yakni 1-5 tahun karena turut bersama-sama menggelapkan dana Bank Perkreditan Rakyat Modern Ekspres Ambon senilai 70 miliar rupiah. Yang pertama, terpidana Walter De Engko mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terpidana yaitu pidana penjara selama 1 tahun dan pidana denda sebesar 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila pidana tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Untuk terpidana kedua yaitu terpidana Alexander Gerald Peters menjatuhkan pidana penjara selama 5 tahun dan denda sejumlah 10 miliar dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Sebelumnya, Kejaksaan Negeri Ambon juga telah mengeksekusi 2 pejabat PT BPR Modern Ekspres Ambon ke Lapas Kelas 2 Nania Ambon terkait kasus ini. Tim Liputan melaporkan dari Ambon. Nah sudah, mau itu bagus kan? Mau itu yang mana? Kondisi area Pasar Mardika Baru Kota Ambon makin memprihatinkan, padahal pasar yang dibangun dengan anggaran sebesar 130 miliar rupiah ini terhitung baru setahun dioperasikan. Sebab pasar begitu kotor oleh sampah yang dibuang warga serta pedagang di berbagai area Pasar Mardika Baru ini. Seperti area pintu utama pasar, bahkan Taman Pasar Baru Mardika berubah menjadi tumpukan serta kolam sampah.
Sayuran busuk, kayu bekas, hingga plastik kemasan makanan menumpuk di sini. Kondisi ini sudah berlangsung lama, namun belum kunjung diperbaiki. Terlebih di musim penghujan sebab makin mengeluarkan bau busuk menyengat. Tak hanya pedagang, warga pun risih terhadap kondisi ini. Bagaimana Bu tanggapan Ibu sendiri soal sampah yang di depan Pasar Merdeka ini Bu? Mengganggu. Mengganggu ya. Jadi sangat bau juga nih Bu. Ya, Sebagai masyarakat sendiri, apa harapannya Bu dengan kalau kali pemerintah lihat kasih bersihkan, lihat yang bagus, kalau yang pasar bagus dan baru dia punya pemandangan kurang bagus ya. Oh, soal sampah yang ada di depan Pasar Merdeka ini. Iya, baik. Kalau untuk sampahnya itu memang tidak baik ya untuk kita. Dari segi penglihatan saja sudah tidak indah untuk pemandangan sekitar. Lagi-lagi bagaimana ditindaklanjuti oleh pihak pemerintah untuk bagaimana dibersihkan. Untuk pasarannya itu berjalan dengan lancar, begitu juga pun dengan lingkungannya harus dibersihkan supaya terlihatnya indah. Warga serta pedagang berharap pemerintah daerah dapat menindaklanjuti hal ini karena sangat berpengaruh terhadap kenyamanan hingga kesehatan warga. Muhammad Sarusunet melaporkan dari Ambon. Harga kelapa parut di pasaran belum juga menunjukkan tanda-tanda penurunan. Di Pasar Merdeka dan Batu Merah Kota Ambon, harga kelapa parut per butir kini masih mahal di kisaran Rp7.000 sampai Rp10.000 per butir tergantung ukuran. Kondisi yang sudah berlangsung cukup lama ini begitu meresahkan para pedagang serta warga. Biang keroknya masih sama, yakni karena harga dari petani serta pengepul juga mahal. Awi, salah satu pedagang kelapa parut di Pasar Batu Merah Ambon, mengatakan sejak harga kelapa naik, harga di tingkat pengepul juga ikut melonjak, ditambah biaya transportasi. Meski demikian, permintaan dari konsumen masih tetap tinggi, karena masyarakat sangat membutuhkan bahan baku santan ini. Sekarang ini harga kelapa di kisaran harga berapa nih Bang? 7.810. 7.810 ya? Tadinya berapa? Dia belum, biasanya itu 5.000. 5.000 ya? Jadi sampai sekarang belum kunjung untuk turun ya Bang? Turun. Kelapa parutnya dengan harga berapa Pak? Harga 10.000. 10.000. Bagaimana tuh Pak tanggapan Bapak sendiri soal harganya? Ya, masih bisa terjangkau lah. Iya. Jadi Kalau bisa turun sedikit lah, pada 7,5. iya, supaya bisa sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang Kan sekarang. sesuai dengan besarnya, ada kayak kecil, ada yang Oh. Ini kakak beli kelapa parut ini berapa kak? 10.000 ya. Bagaimana harganya Pak? Masih mahal atau murah tuh? karena ukurannya juga kecil. Jadi masih mahal tuh. Ya barangkali karena pengaruh stok juga ya. Harapannya semoga harga barang di pasar jangan terlalu dinaikkan karena mengingat juga perekonomian juga Makin sulit ya. juga, jadi Lonjakan harga ini juga dirasakan oleh pedagang lain yang juga berjualan kelapa di Pasar Batu Merah dan Merdeka Ambon. Pemerintah diminta tidak abai terhadap kondisi ini dan segera menstabilkan harga kelapa parut sebab memberatkan warga di saat harga bahan pangan lainnya naik tak terkendali. Muhammad Sarusunet melaporkan dari Ambon.